Shalom bagi kita semua. Hari ini kita masuk ke dalam MKP Pneumatologi Perjanjian Lama dan kita akan memasuki sajian yang pertama dengan topik judul menjelaskan hubungan Allah dan Roh Allah. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Tiap-tiap orang yang beriman harus mengenal Allah dan harus mengenal siapa yang ia percaya. Karena ketika manusia mengenal Allah dan memahami tentang dirinya, maka dari situ manusia mengerti akan pandangan hidup ke depannya dan bagaimana manusia bertindak untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak dan firman Allah. Jadi, berbicara tentang pengenalan akan Allah, tidak akan pernah mampu manusia dapat memahami seutuhnya tentang Allah, karena pemikiran manusia itu terbatas dan Allah itu tidak terlampaui akal dan pikiran, karena Allah itu adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Namun yang menjadi pergumulan saat ini, banyak manusia tidak mengerti perbedaan Allah dan Roh Allah, dan kadang manusia memisahkan antara Allah dan Roh Allah. Pengertian Allah, secara umum Allah dikenal sebagai Tuhan pencipta alam semesta yang maha sempurna dan Tuhan yang disembah, Tuhan yang Maha Esa. Dan Roh Allah itu dipercayai memberikan kekuatan dan mengontrol kehidupan manusia. Menurut Perjanjian Lama, Allah itu dikenal bangsa Israel sebagai Bapa, karena Allah itu telah menciptakan dunia, dan bangsa Israel membuat nama-nama khusus untuk Allah: Elohim, Yahweh, dan Adonai. Elohim adalah kata Ibrani dari Eloah, Elohim. Elohim di dalam Perjanjian Lama disebut Allah yang hidup, Allah yang besar, dan Allah yang tertinggi. Kata ini terdapat sebanyak 2570 kali di dalam Perjanjian Lama. Jadi Elohim ini mengartikan kepenuhan Allah yang tak kunjung habis, Allah yang di dalamnya penuh dengan kelimpahan. Yang kedua itu Yahweh. Yahweh di dalam PL tertulis 6823 kali. Kata ini berasal dari kata haya yang mengandung pengertian ada dan hidup atau menjadi ada. Yahweh menyatakan dirinya bukan sebagai Allah yang baru, namun Yahweh ini dikenal sejak nenek moyang bangsa Israel, mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Keluaran 3 ayat 16. Adonai merupakan bentuk jamak yang mengartikan Allah adalah Tuan dari segala Tuan. Tuhan berarti yang maha mulia, sang junjungan, sang pemilik. Mazmur 97 ayat 5. Allah berkenan diakui dan dikenal sebagai pemilik seluruh dunia yang patut disembah dan dimuliakan. Istilah Adonai mengacu kepada Allah sebagai penuh kehidupan dan kuasa. Keberadaan Allah menyatakan Allah adalah Roh yang maha kuasa tanpa ikatan dan batas. Allah ini dipahami keberadaannya dari kodratnya yang tidak terbatas, tidak terikat dengan waktu. Sini kelihatan bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal. Terkait dengan ruang dan waktu, Allah itu omnipresent, hadir di mana-mana. Dan Allah juga dinyatakan transenden dan imanen. Allah yang transenden ialah keterlepasan dari seluruh ciptaannya sebagai pribadi yang berdaulat dan bebas bertindak sendiri. Lalu, ini menyatakan Allah itu tidak terkurung oleh alam. Dan ia dikatakan sebagai omnipoten, karena Allah ini pribadinya ada di luar dunia. Sifat Allah dapat dilihat dari kemahakuasaan Allah, memiliki daya cipta, kemampuan menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Lalu Allah itu juga kudus. Yang ketiga, Allah itu tidak terbatas dalam kesempurnaannya.
Keluaran 15 ayat 11. Allah itu tidak berubah, ia setia pada dirinya dalam perjanjiannya. Allah yang bijaksana, Allah itu suci, Keluaran 15 ayat 11. Allah adil, Mazmur 7 ayat 11. Kehendak Allah, di dalam tindakannya Allah memperlihatkan kebijaksanaan dan kekuasaannya yang tidak terbatas, dan kehendaknya itu dilaksanakannya dengan penuh anugerah dan kebaikan. Tindakan Allah dilakukan tanpa syarat atau secara mutlak, sebab kehendaknya itu tidak bergantung kepada sesuatu apapun di luar Allah sendiri. Jadi ini menyatakan bahwa memang Allah itu memiliki kehendak, dan kehendak Allah itu tidak tergantung pada manusia. Allah itu bebas berkehendak, apa yang ia ingin lakukan dengan bebas Allah bisa berkehendak. Selanjutnya, peran Allah. Allah itu memiliki peran sebagai pencipta dan pemelihara. Jadi umat Israel percaya dan mengaku bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Penciptaan ini bukanlah hal yang mitos dipahami, melainkan suatu peristiwa yang benar-benar nyata di dalam sejarah. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 menerangkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pernyataan Musa juga di dalam Mazmur 90 ayat 2 mengatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Maksudnya, Allah sudah ada secara kekal dan tidak terbatas di dalam kemahakuasaannya, dan Allah sudah terlebih dahulu ada sebelum dunia dijadikan. Allah menciptakan dengan cara berfirman. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Allah berfirman diulangi sampai 9 kali. Dan ketika Allah menciptakan, maka Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan baik. Di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai top. Jadi ciptaan Allah itu pada mulanya tidak ada yang rusak. Pemeliharaan Allah juga nyata di dalam penciptaannya. Ketika Allah selesai menciptakan, maka selanjutnya Allah memelihara semua ciptaannya. Selanjutnya, Allah pembebas. Allah yang dikenal oleh Israel pertama-tama adalah Allah yang membebaskan mereka dari perhambaan di Mesir. Allah yang bertindak di dalam perbudakan ketika berada di Mesir. Peristiwa pembebasan dipahami adalah karya Allah yang mendasar, dan bagaimana Allah menentukan umat pilihannya. Karya Allah itu membuat bangsa Israel menyebut Allah itu sebagai Allah pembebas bagi umat yang tertindas. Jadi tindakan penyelamatan Allah itu bersifat menyeluruh, yang mengampuni, membebaskan, dan memperbaharui. Tindakan Allah bermaksud untuk membawa Israel kepada iman yang taat dan hidup benar di hadapan Allah. Selanjutnya, roh Allah di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani, roh Allah diartikan sebagai ruach. Dan kata ruach terdapat 378 kali di dalam perjanjian lama. Umumnya, ruach berarti nyawa atau berkaitan dengan nafas makhluk hidup. Ruach sering kali diartikan sebagai angin dan sering pula dianggap berkuasa. Tetapi di dalam perjanjian lama, roh selalu dikendalikan Allah menurut kehendaknya. Di dalam Amsal 4 ayat 13, Ayub 28 ayat 25. Dalam beberapa gambaran yang Alkitab jelaskan tentang roh, itu mengartikan seperti angin, api, air, awan, merpati, dan penghibur nafas hidup. Yaitu di dalam Kejadian 2 ayat 7, secara awal Allah mengembuskan nafas ke dalam hidung manusia dan ia menjadi makhluk hidup, dan nafas itu bersumber dari Allah saja.
Dan nafas dapat diambil Allah kapan saja ia mau, karena memang roh nafas adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia sehingga manusia hidup. Kita masuk ke dalam hubungan Allah dengan roh Allah. Berbicara mengenai Allah dan roh Allah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, karena Allah itu adalah roh. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru di dalam Yohanes 4 ayat 24, di mana Yesus mengatakan bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi ada juga keterangan menerangkan bahwa Allah itu tidak berwujud. Kenapa Allah tidak berwujud? Ya karena memang pada dasarnya Allah itu adalah roh, tidak mempunyai badan. Namun Alkitab isinya seringkali melukiskan Allah itu memiliki tangan, Allah itu memiliki mata, dan Allah itu memiliki punggung, karena ada pernyataan tangan Tuhan mampu menyelamatkan kita, mata Tuhan bisa melihat. Dan Alkitab berbicara mengenai punggung Allah, wajah dan telinganya. Namun semuanya itu adalah antropomorfisme, pemakaian gambaran-gambaran manusia untuk menolong manusia berkontak dengan roh yang tidak bisa manusia selubungi dengan cara lain. Allah itu roh, Dia bukan materi, biarpun Ia berfirman dan memakai objek-objek material untuk menjelaskan tentang siapa dirinya. Yang kedua, Allah itu suatu pribadi. Allah sebagai roh adalah kenyataan bahwa Dia itu suatu pribadi, karena Allah memiliki perasaan, Ia berpikir, dan Ia dapat memilih. Pernyataan klasik tentang kepribadian Allah terdapat dalam Keluaran 3 ayat 14, di mana Ia memberi jawabannya kepada Musa. Musa ingin mengetahui dan harus Ia katakan kepada umat Israel bahwa jawaban Allah mengatakan, "Aku adalah Aku. Akulah, Aku telah mengutus Aku kepadamu." Allah adalah pribadi karena Ia juga menyatakan dirinya, "Aku adalah Aku, Akulah Tuhan" di dalam Keluaran. Kepribadian Allah bukanlah suatu antropomorfisme secara bentuk manusia, melainkan kepribadian manusia lah yang teomorfisme menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah suatu pribadi dalam arti nisbi atau relatif sebagai makhluk, karena Allah adalah suatu pribadi yang mutlak. Yang ketiga, Allah itu tidak kelihatan. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Bahkan ketika Musa berdoa, ia menyatakan, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Di dalam Keluaran 33 ayat 18, akan tetapi Alkitab mengatakan Allah harus menyembunyikan Musa dalam lekuk gunung itu agar Musa tidak melihat Allah. Ayat 22. Manusia dapat melihat realitas Allah karena apa yang Dia kerjakan, bukan karena bagaimana rupa wajahnya. Allah itu tidak kelihatan, namun pengaruhnya dapat dirasakan oleh manusia. Allah yang berada di segala tempat itu tidak kelihatan dan rohnya tidak diraba. Ia tidak dibatasi tempat. Allah itu adalah roh dan caranya berada juga sebagai roh. Roh Allah selalu merupakan sarana yang dengannya Allah bekerja. Dari permulaan Alkitab memperkenalkan kita kepada roh Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Artinya belum ada yang mendiami bumi. Gelap gulita memenuhi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Jadi, roh Allah dihubungkan dengan kegiatan Allah dalam penciptaan. Apabila kita menelaah roh dan hubungannya dengan Allah, maka kita melihat adanya hubungan istimewa antara Allah dan roh Allah.
Di dalam Yesaya 31 ayat 3 menggambarkan juga Allah itu sebagai Allah yang roh, yang berbunyi, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang remah dan roh yang berkuasa. Jadi Allah itu digambarkan sebagai roh yang berkuasa. Roh Allah dalam pengalaman manusia adalah penyataan kuasa yang menghidupkan dan kuasa mencipta dari Allah, yang berfungsi melawan kuasa-kuasa dahsyat yang memegang kendali. Roh Allah adalah kuasa yang bentar saja datang kepada seseorang yang memberi kuasa kepadanya untuk merampungkan maksud-maksud Allah. Allah dapat mengendalikan rohnya untuk menyatakan maksud-maksudnya. Artinya, Allah mengendalikan rohnya kemana saja hendak rohnya hinggap. Jadi, di PL terkadang roh Allah itu bisa hinggap dan diberi Allah dan ada di dalam diri seseorang, dan kadang roh Allah itu juga dapat meninggalkan diri seseorang. Nah, Allah yang berada di segala tempat itu tidak kelihatan dan tidak diraba. Ia tidak dibatasi oleh tempat. Allah itu adalah roh, dan cara ia berada juga sebagai roh. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Melalui pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah dikenal sebagai Tuhan yang menciptakan dunia dan memelihara serta memberi kehidupan bagi semua makhluk yang ada di dalam dunia ini. Di dalam Perjanjian Lama, Allah disebut sebagai Bapa bangsa Israel, dan Allah diberi nama dengan sebutan Elohim Yahweh Adonai. Nama-nama tersebut menunjukkan kebesaran Allah dan keberadaannya tidak terbatas, karena ia tidak terkurung oleh ruang dan waktu. Dan Allah juga memiliki sifat yang sempurna. Ia berdiri sendiri, tidak berubah, setia, kekal, dan senantiasa ada. Allah bertindak dengan kemahakuasaannya karena ia berkuasa atas semua ciptaannya. Jadi di dalam PL, roh Allah itu dipahami sebagai ruach, artinya napas. Nafas itu selalu berkaitan dengan pemberian Allah, karena sejak Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafasnya, maka manusia hidup. Kejadian 2 ayat 7. Allah dan rohnya tidak dapat dibedakan, karena Allah adalah roh. Sebab orang yang menyembah Allah hendaklah menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu tidak berwujud, namun ia diakui oleh manusia memiliki pribadi. Dan Allah itu tidak kelihatan. Roh Allah selalu merupakan sarana yang dengannya Allah bekerja. Allah dapat mengendalikan rohnya untuk menyatakan maksud-maksud Allah. Ya, demikianlah penjelasan pada sajian ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.